warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menanyakan sebuah video ya, untuk semua penonton, masyarakat, teman-teman di mana saja berada. Saya akan berbagi ilmu bagaimana untuk menjadi orang yang sukses, bagaimana untuk menjadi orang yang maju ya. Nah, bagaimana untuk kita tidak perlu panjang lebar, kita lanjut saja live ya. Untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang maju dalam usahanya, perlu akan membutuhkan strategi, memiliki ilmu-ilmu yang lain sebagainya untuk menciptakan wawasan, trik-trik bagaimana agar usahanya menjadi maju dan bisa membuat usaha, membangun usaha menjadi berkembang pesat. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan ilmunya, bagaimana caranya itu. Rahasianya untuk mencapai suatu kesuksesan itu pertama adalah memiliki langkah-langkah yang berikut. Langkahnya itu ada 4, yaitu 1, percaya diri sendiri. Kenapa harus percaya diri sendiri? Karena tanpa ada rasa kepercayaan dalam diri kita ya, bagaimana mungkin akan suatu usaha akan bisa kita capai? Karena diri kita saja tidak percaya bahwa diri kita itu memiliki suatu kemampuan, suatu keinginan. Nah, jadi untuk memulai usaha, membangun usaha dari nol sampai menjadi berkembang, maju ya, harus langkah pertama, ide pertama dalam pemikiran kita itu tanamkan dalam diri kita itu bahwa memiliki kepercayaan diri. Kalau kita tidak percaya diri, bagaimana kita membalas? Ibarat contoh ya, ketika kita ingin ditantang oleh seorang untuk berkelahi, tetapi kita tidak memiliki percaya diri sehingga kita tidak menjadi berani. Walaupun kita dipukul sama orang, kita tidak membalas karena kepercayaan diri kita untuk bisa melumpuhkan orang itu tidak ada ya. Artinya kita hanya terpukul, berarti usaha kita tidak terwujud. Kalau kita memiliki rasa percaya diri, secara otomatis bisa juga akan tercapai. Jika kita sakitan dipukuli oleh orang, maka orang tersebut pun juga akan kena rasa sakit oleh rasa pukulan kita. Begitu pula dengan suatu usaha. Ingin membangun suatu usaha dari nol, harus percaya diri. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, oh dah saya tidak mampu, oh ini saya tidak bisa ya, karena kepercayaan dirinya tidak ada, nol yang di sana, nol. Percaya diri tidak ada, sehingga hasilnya adalah nol. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah berusaha untuk menemukan diri sendiri. Bagaimana kita akan berusaha untuk menemukan diri kita sendiri? Ya. Kita sudah memiliki kepercayaan diri nih, ya. Sudah memiliki rasa percaya diri bahwa diri kita bisa. Tetapi kita tidak memiliki, ya, tidak bisa menemukan diri kita sendiri, tidak mau menemukan diri kita sendiri. Ya. Suatu contoh kayak tadi. Ketika kita ingin memukuli seseorang, ya,
Tetapi kita tidak mempercayai tangan kita ini bahwa bisa juga memukul. Ya. Malahan yang kita andalkan apa? Gini aja. Percaya diri hanya membela diri dengan cara menangklis. Ketika ingin dipukul, menangklis. Ketika dipukul, menangklis. Ya. Itu apa artinya? Artinya jati diri belum menemukan jati diri kita sendiri. Untuk menemukan jati diri kita sendiri itu bagaimana? Bahwa kita memiliki tangan, kita memiliki kaki, kita memiliki otak, kita memiliki tangan. Maka itu kita fungsikan. Kalau sudah berfungsi dari itu, ya jati diri kita itu bahwa sebenarnya kita juga bisa memukuli orang tersebut. Ya. Begitu juga dengan usaha. Ya, begitu juga dengan usaha. Usaha apa yang kira-kira ingin kita kerjakan? Usaha apa yang kira-kira kita ingin kembangkan? Ya, kita memiliki percaya diri, tapi kita tidak memiliki tidak mau menemukan rasa kepercayaan diri kita itu. Ya. Nah, untuk menemukan rasa kepercayaan diri kita itu, sudah kita percaya diri, nah berarti caranya apa? Harus menemukan ya, jati diri, kepercayaan diri kita itu, menggunakan rasa percaya diri kita itu. Yang terlintas dalam pikiran kita itu usahanya, kembali ke usaha ya, usahanya seapa kira-kira? Gambaran kita itu apa untuk bisa dilanjutkan? Nah, di sananya itu ketika sudah menemukan rasa jati diri, percaya diri, ya, usaha apa yang dikembangkan begitu. Tinggal bagaimana untuk pengolahannya. Misalnya contoh, kita ingin membuat suatu usaha pabrik kelapa minyak kelapa yang menjadi minyak goreng kelapa, karena kan di NTB itu jarang kita memproduksi minyak kelapa, ya, minyak kelapa. Kebanyakan minyak goreng itu dari sawit saja, dari bahan impor dari luar daerah. Tetapi padahal kita memiliki budaya sendiri, baik di NTB maupun di beberapa wilayah. Kita jarang menggunakan buah kelapa menjadi minyak goreng. Padahal itu kalau kita selain membuatnya menjadi minyak goreng, kita juga bisa membuatnya menjadi minyak apa yang namanya itu PCO ya. Bisa menjadi PCO, bisa menjadi obat sehat, obat kulit, obat sakit. Itu kan bisa juga kita gunakan yang itu. Nah, sekiranya kalau kita sudah menemukan seperti itu, ya, bagaimana cara kita untuk produksinya, membuatnya? Jangan pernah ada rasa takut, kegagalan dalam hal itu, ya. Nah, kita langsung masuk aja ke nomor 3 terkait dengan usaha tersebut tadi. Yang nomor 3 itu adalah berusaha untuk membuang rasa takut. Kita sudah menemukan usaha apa yang harus kita kerjakan, tetapi kita memiliki rasa takut. Oh ya, ini bahan, padahal ini sudah ada loh, jarang dipublikasikan, jarang dibudayakan oleh masyarakat kita. Yang namanya misalnya kelapa mau dibuat jadi minyak goreng atau mau dibuat menjadi minyak PCO gitu ya. Kita memiliki kebanyakan takut untuk itu ya, sehingga tidak mau berbuat. Yang pertama ditakutkan adalah takut rugi. Kalau saya buat ini maka hasilnya segini, otomatis saya menjadi rugi. Belum melaksanakan, belum mengerjakan, sudah berpikir tentang kerugian. Nah, rasa takut untuk rugi itu dibuang. Ya, tapi ditanamlah rasa keberanian, rasa kemampuan bahwa kita bisa. Tanam rasa bisa itu, pasti bisa. Jika kita sudah berusaha untuk mengerjakannya dan benar-benar 100%, ya,
benar-benar 100%. Diri kita mampu, diri kita bisa. Tidak ada hal yang tidak bisa. Semua pasti menjadi bisa. Usaha menjadi melebar, sayap-sayap menjadi besar. Usaha menjadi berkembang, tidak pernah merasa khawatir. Tanamkan rasa keberanian, jiwa yang tabah. Kalau gagal, berarti itu akan menjadi suatu pembelajaran buat kita. Jadikanlah kegagalan itu suatu pengalaman yang sangat berharga untuk kita. Kenapa? Karena dari pengalaman kita bisa mewujudkan keinginan kita. Dari kegagalan kita bisa belajar. Dari sana kita bisa mengontrol diri kita. Kita tahu bagaimana caranya, sistemnya, prosesnya. Ya. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu apa? Yakin untuk berhasil. Yakinlah kita untuk berhasil. Kalau kita tidak memiliki keyakinan untuk berhasil, bagaimana mungkin kita akan bisa berhasil? Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan usaha kita? Bagaimana mungkin kita mewujudkan keinginan kita? Karena kita tidak pernah menanamkan rasa keyakinan dalam diri kita. Padahal itu sangat penting untuk menanamkan rasa keyakinan. Apapun kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, baik kita membuat suatu usaha yang mulai dari nol, baik kita ingin bekerja, ya, baik kita ingin melamar suatu pekerjaan, ya, apapun yang kita kerjakan, segala macamnya itu tanamkan dalam pikiran Anda, dalam otak Anda, bila perlu tulis di setiap dinding Anda, tembok Anda, tulis buatkan papan, kemudian tulis yang 4 ini. Di kertas, tempel di tembok, kemudian pahami dan pelajari. Kuncinya itu adalah hanya yang keempat ini. Apapun kita kerjakan, kalau kita sudah yakin, kalau kita sudah menanamkan yang keempat ini dalam pikiran kita, maka insya Allah semua akan pasti terwujud. Wujud, yakin akan terwujud, yakin pasti bisa, yakin pasti sukses, yakin pasti bisa berhasil. Misalnya suatu contoh juga di bidang lain, Anda ingin melamar suatu pekerjaan. Ketika Anda ingin melamar suatu pekerjaan, tetapi Anda tidak merasa yakin terhadap diri Anda, tidak akan berhasil, maka mana mungkin juga Anda akan bisa berhasil. Karena keyakinan Anda itulah kurang, sehingga membuat Anda menjadi lemah, lembek. Anda tidak mampu, bahkan hitungan 1 ditambah 1 aja kita tidak tahu, ya. 1 ditambah 1 bahkan Anda menjadi tidak tahu. Ketika di hadapan mungkin Anda tahu 1 tambah 1 adalah 2, tetapi ketika berhadapan dengan soal untuk menjawab pertanyaan tersebut, 1 kali 1 aja Anda bingung menjawabnya. Bahkan Anda memiliki rasa keraguan di sana, ya. Kan Anda tidak yakin dengan jawabannya Anda sendiri. Itu contohnya. Tetapi ya, kalau kita sudah menanamkan yang keempat ini, kunci dari segala hal kegiatan, pekerjaan apapun kita itu, tanam yang keempat ini adalah karena rahasianya itu di sana. Rahasia mencapai suatu kesuksesan itu ada 4. Langkah pertamanya itu ada 4 ya untuk mencapai suatu kesuksesan. Siapapun kita, siapapun orangnya, ya. Buktinya siapa? Pak Presiden kita, Bapak Jokowi. Bapak Jokowi adalah orang yang biasa. Bahkan mungkin hidupnya Bapak Jokowi daripada Anda jauh lebih makmur, lebih sehat, lebih sejahtera daripada beliau di sebelum-sebelumnya. Mungkin jauh dari itu. Tetapi apa? Pak Jokowi memiliki hal tersebut. Pak Jokowi menanamkan di pikirannya hal yang tersebut, yang 4 tadi itu. Pertama apa yang 4 itu? Yaitu percaya diri sendiri. Kedua, berusaha untuk menemukan diri sendiri. Ketiga, berusaha untuk membuang rasa takut. Keempat,
yakin akan berhasil. Yang keempat inilah kuncinya. Kunci yang empat ini, apapun itu, tujuan Anda pasti akan tercapai. Keinginan Anda pasti akan terwujud. Oke? Saya rasa semua sudah jelas, ya. Hanya untuk berbagi ilmu, pengalaman, keyakinan terhadap diri kita sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.